Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dengan kesehatan dan sukacita yang melimpah setiap hari di sepanjang hidup kita. Sahabatku, mari kita berdoa untuk memulai saat teduh hari ini. Bapa, kami bersyukur buat keberadaan kami saat ini karena kami percaya anugerah-Mu yang menopang dan memampukan kami. Ya Bapa, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk bisa menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan ajarilah kami tentang hal-hal yang berkenan kepadamu. Pakailah hidup kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, usia seorang manusia adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah sendiri. Firman Tuhan berkata demikian dalam Ayub 14 ayat 1 dan 5. Ayub 14 ayat 1, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ayub 14 ayat 5, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Batas umur setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah. Ada orang yang berusia pendek dan ada orang yang berusia panjang. Terlepas dari usia setiap orang, kita harus memiliki rasa syukur atas usia yang diberikan Allah bagi kita. Orang-orang yang berusia pendek tidak berarti bahwa mereka seakan-akan berada di bawah kutukan karena hanya hidup sebentar saja di dunia ini. Tuhan Yesus sendiri hanya berusia sekitar 33 tahun saat ia disalibkan. Sebaliknya, orang-orang yang berusia panjang juga tidak berarti bahwa mereka hidup dalam berkat-berkat yang luar biasa. Ada orang-orang yang berusia panjang tetapi hidup dalam kesakitan dan penderitaan. Ada yang tadinya adalah orang kaya di usia mudanya, tetapi saat ia sudah menjadi tua, hartanya habis dan ia ditinggalkan oleh sanak saudaranya. Ada juga orang-orang yang berusia panjang, tetapi tinggal terbaring di atas ranjang menunggu waktu kematiannya dalam kesakitan dan ketidakberdayaan. Tapi tentu saja pada umumnya kita semua berharap menjadi seperti Raja Daud yang meninggal dalam usia tua dan dalam kepuasan hidup. Mari kita baca apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Raja Daud. 1 Tawarik 29 ayat 26 sampai 28. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, yang paling penting bukanlah jumlah umur kita di dunia ini, melainkan apa yang kita perbuat setiap hari di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu sampai usia berapa kita diberikan kesempatan hidup, maka kita harus menjalani setiap hari dengan sebaik-baiknya. Dan cara kita bisa melakukan hal itu adalah dengan mematuhi perintah Tuhan Yesus yang dikatakannya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setiap hari di dalam hidup kita harus diisi dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Mengasihi Allah berarti kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah dan sesuai dengan firman-Nya. Sementara mengasihi sesama berarti melakukan hal-hal yang baik dan memberkati sesama kita. Apabila kita melakukan kedua hal ini setiap harinya, maka kita akan menjadikan hari-hari kehidupan kita di dunia ini menjadi hari-hari yang penuh makna dan memberikan dampak. Dengan demikian, tidak penting apakah kita memiliki umur yang pendek atau panjang, tetapi yang paling penting adalah kita menjalani setiap hari dengan baik. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita mengalami hari-hari yang diberkati dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini dan persekutuan yang indah melalui firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu mengasihi kami dan menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan seluruh hati dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh permasalahan dan kekhawatiran kami kepadamu, sebab kami percaya Engkaulah Gembala Agung kami, dan di dalam tangan-Mu kami merasa aman. Terima kasih ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, dan ingatkanlah kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.